Evakuasi terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru terus dilakukan. Bantuan segera dikerahkan dari level kabupaten hingga pemerintah pusat pada masa tanggap darurat. Namun masih ada beberapa kendala dalam proses evakuasi para korban di tengah situasi kewaspadaan yang tinggi. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Bapak sangat sibuk sekali berkoordinasi untuk melakukan evakuasi. Terima kasih sudah meluangkan waktu sampai sore ini. Bagaimana proses evakuasi terhadap para korban? Apa saja kendalanya di lapangan Pak Bupati? Saya ingin sampaikan terima kasih banyak bantuan masyarakat yang hadir dan juga banyak relawan yang hadir. Sedianya kami mulai melakukan evakuasi itu sejak tadi malam, tapi tadi malam tidak memungkinkan karena debu atau awan panasnya itu masih betul-betul terasa dan mengeluarkan asap. Dan tadi malam juga masih ada beberapa percikan api kecil, sehingga tidak bisa melakukan evakuasi. Dengan segala keadaan kondisi kita putuskan untuk dimulai pagi ini tadi. Ada 3.500 lebih relawan termasuk TNI dan Polri yang ikut dalam langkah-langkah evakuasi secara masif. Dan kami ingin sampaikan sejak tadi pagi kita sudah menyampaikan beberapa rilis data. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah 13 orang meninggal dunia. Kemudian 57 orang luka-luka. Termasuk juga ada luka bakar yang di atas 80%. Ini tadi saya mendampingi Pak Muhajir untuk meninjau di lokasi rumah sakit Pasirian. Dari beberapa evaluasi, kemudian Pak Muhajir berkeputusan tadi untuk akan mendatangkan dokter yang langsung dari Jakarta beserta peralatannya dan perawatnya. Karena rumah sakit kami yang di Kecamatan Pasirian ini tipe D menuju tipe C. Ada kami juga satu rumah sakit yang tipe B di Kabupaten Lumajang, RSUD Haryoto. Ada juga beberapa keadaan yang kita sedang on progress terus akan menyampaikan validasi data sekaligus rilis kepada teman-teman media. Dari desa yang dominan kena dampak adalah pertama yang di Kecamatan Candipuro, itu ada Desa Sumberwuluh dan Desa Penanggal. Kemudian yang di Kecamatan Pronojiwo itu ada Desa Oro-Oro Ombo, kemudian Desa Supit Urang, dan Desa satunya, nanti saya sampaikan desa satunya. Dari semua validasi yang kita lakukan di desa ini, memang ada beberapa desa yang terdampak dominan dan ada yang terdampak karena efek pasca adanya guguran awan panas. Misalnya di Kecamatan Candipuro itu ada Desa Sumbermujur yang karena tadi ini ada hujan rintik, uap dari awan panas itu mengenai beberapa desa sekitar. Saya ingin juga sampaikan Mbak bahwa kita akan terus melakukan evakuasi ini hingga 1 minggu ini. Dan tentu ada banyak masyarakat yang melapor terkait dengan belum kembalinya keluarga mereka ke rumah. Ada juga di beberapa tempat pengungsian. Prinsipnya bahwa kami hari ini mengatur bagaimana pengungsi ini bisa kami lakukan langkah-langkah yang terbaik. Kemudian yang harus dirawat di rumah sakit, kami rawat di rumah sakit. Itu Mbak. Pak Bupati, artinya 1.000 pengungsi ataupun 960-an pengungsi itu belum seluruhnya begitu ya, masih banyak korban-korban yang belum ditemukan begitu dan masih harus dicari. Artinya korban akan terus bertambah begitu Pak Bupati? Pengungsi yang 1.500 orang itu tentu sudah di tempat pengungsian ya, di beberapa posko. Yang masih harus terus kita cari adalah evakuasi korban-korban yang satu pertama atas laporan keluarga yang hilang. Dan
kira-kira letaknya, misalnya di sawahnya atau Ya. di tempat dia berusaha atau menambang pasir, karena sebagian juga bekerja tambang pasir. Nah, di mana letaknya kalau menambang pasir misalnya. Tetapi memang ini juga tidak semudah yang dibayangkan mencari korban ini. Tadi Pak Kepala BNPB langsung memimpin rapat dan memastikan ada beberapa kebutuhan alat yang segera akan datang, termasuk juga anjing pelacak yang akan difasilitasi Pak Kapolda. Itu Mbak. Oke, Pak Bupati, tadi salah satu koresponden kami yang mengikuti proses evakuasi mengatakan banyak warga yang kemudian tidak ingin dievakuasi dari rumahnya, tetap ingin bertahan. Padahal kan kemudian itu sangat berbahaya mengingat aktivitas dari Gunung Semeru ini belum bisa diprediksi. Apakah memang terjadi seperti itu Pak? Banyak warga yang kemudian masih tetap bertahan di rumahnya? Saya tadi selalu menghimbau kepada masyarakat untuk yang ibu-ibu atau yang lansia yang ada anak, kami memang mengharapkan untuk tinggal di tempat penampungan yang kita siapkan. Tadi saya berkoordinasi memang masih dalam keadaan darurat hari ini, tetapi saya tadi sudah koordinasi dengan Ibu Gubernur akan menyiapkan SMKN dan SMAN termasuk juga SMP negeri yang ada di Kecamatan Pasirian dan Candipuro untuk juga dijadikan tempat pengungsian atau cepat penampungan. Jadi kita menyadari melihat keadaan yang darurat ya, tapi di sisi yang lain kita melakukan langkah dari berbagai hal untuk memastikan seluruh penanganan bencana ini dilakukan dengan baik. Oke, Pak Bupati, akses jalan apakah masih banyak yang tertutup lumpur tebal dan pohon-pohon tumbang, Pak, sehingga menyulitkan proses evakuasi? Dan ya masih, dan apa ya? Ini tadi hujan. Yang tadi ini hujan, kita sih berharap hujannya tidak terlalu besar, biar tidak ada aliran lahar dingin yang lebih mengkhawatirkan. Dan tentu beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk progres hari ini nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media, karena ini sekarang masih berada di lapangan sebagian besar. Terakhir Pak Bupati, saya tahu Anda sibuk tapi saya harus tanya, selain bantuan dari pemerintah pusat dengan kehadiran dari Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, kemudian dari Gubernur Jawa Timur dan juga Kepala BNPB, Panglima TNI, sinergi ataupun permintaan bantuan di pemerintah kabupaten di sekitarnya, apakah kemudian sudah berlangsung, sudah banyak yang mengirimkan bantuan dan juga tenaga medis begitu? Saya terima kasih sekali. Terima kasih kepada Pak Panglima TNI, Prof Muhadjir, kepada Kepala BNPB. Ini langkah yang bagi kami sangat membantu dan kami merasa tidak sendiri. Kami menjadi bagian yang sama-sama bersaudara untuk menyelesaikan persoalan ini, terutama berkenaan dengan bencana erupsi Semeru ini. Mbak, saya juga ingin sampaikan, saya juga terima kasih kepada Ibu Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, juga teman-teman Bupati Wali Kota di Jawa Timur. Hari ini mengirimkan damkar, mengirimkan personil, mengirimkan peralatan-peralatan mobil 4x4, mengirimkan bantuan makanan, bantuan pakaian layak pakai. Yang itu semua membantu kami untuk kami punya percepatan dalam penanganan bencana ini kepada masyarakat. Baik. Semoga proses evakuasi bisa berlangsung dengan lancar begitu ya, dan semua korban ataupun warga yang terdampak begitu yang belum dievakuasi bisa segera ditemukan dan juga dibawa ke tempat pengungsian, dan semua yang sudah dievakuasi di tempat pengungsian tetap sehat-sehat begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Bupati. Dan informasi